Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Nazia Kanita Alfa dengan NPM 229051035 dari Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan transportasi obat dan bahan obat yang aman. Baik, kita masuk ke metode transportasi yang memadai. Secara umum, dia terbagi dua, yaitu kondisi dan penyimpanan mutu. Nah, untuk kondisi penyimpanan, obat ataupun bahan obat harus diangkut dalam kondisi penyimpanan yang sesuai dengan informasi pada kemasan. Nah, untuk metode transportasi yang digunakan melalui darat, laut, udara, ataupun kombinasi. Nah, untuk jaminan mutu, transportasinya dipilih harus menjamin obat ataupun bahan obat tidak mengalami perubahan kondisi yang dapat mengurangi mutu dari obat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas transportasi dan produk dalam transit. Yang pertama ada keamanan dan dokumentasi, lalu ada kondisi penyimpanan. Nah, untuk keamanan sendiri, obat dan bahan obat serta kontainer pengirimnya harus aman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan harus dilengkapi dengan peralatan keamanan. Selanjutnya dokumentasi, yaitu pengirim harus dilengkapi dokumentasi yang memadai untuk identifikasi dan verifikasi keamanan dan kepatuhan. Untuk kebijakan prosedur harus dilaksanakan oleh semua personil. Lalu kondisi penyimpanan, nah di mana untuk persyaratannya harus dipertahankan selama perjalanan sesuai dengan informasi kemasan tersebut. Kita lanjut, lalu ada obat ataupun bahan obat dalam pengiriman. Nah, dia terbagi tiga, yaitu penanganan, pencegahan, dan kondisi. Nah, untuk penanganan sendiri, obat ataupun bahan obat dalam perjalanan harus ditangani sedemikian rupa sehingga identitasnya tidak hilang ataupun tidak rusak. Lalu ada pencegahan, di mana kita harus melakukan tindakan pencegahan ataupun memadai terhadap pencurian, tumpahan, ataupun kerusakan pada kemasan. Lalu pada kondisi, yaitu di mana obat ataupun bahan obat harus aman dan tidak terpengaruhi oleh cahaya, suhu, kelembapan, dan kondisi buruk lainnya. Kita lanjut, penjelasan tentang kontainer, pengemasan, dan pelabelan. Nah, untuk kontainer sendiri, bahan ataupun obat harus disimpan dan diangkut dalam kontainer pengirim yang tidak dapat mempengaruhi mutu dari obat tersebut maupun kemasan obat. Lalu ada pengemasan. Nah, dari pengemasan ini dan kontainer pengirim harus didesain untuk mencegah kerusakan selama dalam perjalanan obat tersebut. Lalu pelabelan. Nah, kontainer harus memiliki label untuk memberikan informasi tentang penanganan, penyimpanan, dan tindakan pencegahan. Lalu kita membahas tentang kendaraan dan peralatan. Nah, untuk persyaratannya, kendaraan ataupun peralatan harus sesuai dengan persyaratan untuk mencegah paparan obat pada kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas pada mutu obat tersebut. Untuk desain, nah desain sendiri dan penggunaan harus meminimalkan risiko kesalahan dan memungkinkan pembersihan yang dapat efektif. Nah, untuk prosedur, tidak digunakan kendaraan tersendiri dan harus tersedia prosedur tertulis untuk menjamin mutu obat. Baik, kita lanjut pada kontrol suhu selama transportasi. Nah, untuk sistem kontrol, harus tersedia sistem kontrol suhu untuk memastikan kondisi transportasi yang benar dan baik. Lalu yang kedua, untuk pemantauan, alat pemantauan suhu harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Lalu yang ketiga, yaitu prosedur, di mana harus tersedia prosedur tertulis untuk menjelaskan prosedur pengiriman yang sensitif terhadap suhu. Nah, untuk kesimpulan dan langkah selanjutnya, di mana transportasi obat dan bahan obat yang aman memerlukan perhatian terhadap detail dan kepatuhan terhadap prosedur. Dan panduan ini kita dapat untuk memastikan mutu dan integritas produk sampai ke tangan pelanggan. Untuk langkah selanjutnya, kita harus melakukan audit internal untuk memastikan semua fasilitas distribusi mematuhi persyaratan CDOB. Nah, untuk pelatihan personel,
juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi. Demikianlah isi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.